Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di Andre Graystone Channel. Ini adalah segmen analisa pagi di mana kita akan membahas seperti apa sih pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 14 Januari 2023 ya, kita sudah berada di penghujung minggu. Jadi, kita ada di weekend, hari Sabtu. Ya, mungkin market akan slow down dalam kondisi weekend dan juga nggak akan terlalu banyak news, terutama dari market ekonomi atau dari kalender ekonomi. Hari ini kita udah menutup minggu pertama di bulan Januari ini, dan ya nggak ada news yang sangat-sangat penting, teman-teman. News baru akan sangat penting di minggu depan nanti, dan kita akan lebih banyak bahas di segmen nyangkut barang. Nanti mungkin aku akan upload. Dan kita akan masuk aja ke news-news yang ada, yang ramai saat ini. Ini udah banyak banget. Oh ya, aku mau kasih lihat teman-teman dulu ada beberapa data yang mungkin cukup penting untuk teman-teman ketahui, teman-teman. Itu datang dari ini ya, data dari Glassnode. Ini menunjukkan bahwa saat ini kondisi selling pressure daripada miners, ini ya Bitcoin miner net position charge. Ini dia udah mulai dalam kondisi net buy, teman-teman. Kalau kita lihat dari sini, selling pressure-nya udah habis, sudah drop ya. Miners udah nggak pada panik jualan lagi, dan saat ini kita berada dalam kondisi yang hijau nih, di mana miners sudah tidak terlalu banyak untuk jual barang. So, dalam posisi yang saat ini sebenarnya cukup positif untuk pergerakan market Bitcoin. Dan kita akan coba nanti kupas seperti apa sih kondisi dari market lebih jelasnya. Dan ini thank you banget udah share. Ini adalah part of alt season, teman-teman. Jadi di sini kita bisa mengetahui ya, saat ini kita lagi berada di posisi mana. Dan sepertinya data menunjukkan bahwa kita berada di fase pertama, yaitu di mana Bitcoin itu benar-benar melonjak harganya. Kita lihat bagaimana banyak altcoin stagnan, tidak bergerak, tidak terlalu impulsif. Dan setelahnya kita akan masuk ke step kedua, yaitu fase Ethereum ya. Fase Ethereum di mana Ethereum bakalan lebih dominan daripada altcoin yang lain. Nah, karena kita berada di posisi yang part pertama, teman-teman, ini asumsi ya. Asumsi, let's say kalau Bitcoin bakalan bullish dalam jangka waktu pendek, maka kondisinya adalah saat ini kita berada di fase pertama. Kalau teman-teman baru masuk ke market, maka kita harus lirik fase keduanya. Jadi Ethereum yang akan sangat menarik, teman-teman. Karena selepas fase pertama ini berakhir, Bitcoin bakalan tetap stabil. Sementara Ethereum itu akan lebih mendominasi daripada altcoin yang lain. Ethereum yang bakalan dinaikin. Jadi pertama-tama memang market nggak bisa naikin semuanya sekaligus. Market itu harus punya prioritas. Bitcoin akan jadi prioritas pertama kalau alt season mau datang. Jadi Bitcoin dulu yang dinaikin. Setelah itu altcoin masih tetap stagnan di bawah. Ya mungkin dia naik dikit, tapi tetap stagnan overall. Nah, setelah itu ketika Bitcoin udah dia berada di posisi atas, volume Bitcoin ini akan semakin menurun, teman-teman. Tapi harganya akan semakin stabil. Disinilah kesempatan untuk Ethereum itu dibawa kesempatan buat naik. Ethereum naik, kemudian volume Ethereum tentunya akan meningkat dong. Nah, setelah fase Ethereum, ini akan masuk ke fase large cap, di mana koin-koin besar yang sama seperti Ethereum ya, artinya koin-koin yang market cap-nya cukup gede. Contohnya itu kayak BNB, Cardano, terus XRP, Solana, Shiba Inu, Dogecoin, itu bakalan dapat posisi buat naik. Setelah itu kita baru masuk ke fase out season, di mana altcoin yang lain pada party. Mungkin koin-koin metaverse kayak Gala, Mana, Sandbox itu bakalan rally semua. Mungkin juga koin-koin micin yang peruntukannya mungkin nggak terlalu jelas itu mungkin dapat posisi buat naik. Web 3.0 itu juga belum naik, ya kan? Jadi akan banyak koin-koin yang bakalan bermunculan ke depannya. Ini asumsi kalau kita ada dalam fase bullish. Oke, sekarang kita lihat dari news-news yang ada di market saat ini. FTX diizinkan atau diberikan kesempatan untuk bangkrut ya, bangkrut, dan mereka bisa menjual Ledger X dan juga ada aset atau aset yang lain. Saat ini kondisi FTX udah nyaris tidak bisa diselamatkan. Teman-teman, dia bernasib sama mungkin seperti Mt. Gox, di mana akhirnya exchange besar yang volume perdagangannya dulu besar dan ternyata dalemannya nggak begitu sehat, bobrok ya. Dalemannya bobrok dan proof of reserve mereka sangat kacau,
Akhirnya FTX sekarang bangkrut karena ada money flow yang sangat-sangat besar dari para investor keluar dari exchange ini. Nah, hal ini menyebabkan collapse ya. FTX collapse dan saat ini SBF itu dituntut teman-teman untuk mengembalikan dana para investor. Terus dari berita yang lain ini adalah Celsius Mining Arm announce ada 1,3 juta sale equipment. Mereka melakukan penjualan barang ya. Celsius juga udah bangkrut dan Celsius sekarang itu jualin mining equipment mereka itu senilai 1,3 juta dolar teman-teman. Ini untuk menutup eh, masalah mereka ya, karena ya ini juga mirip-mirip aja seperti Core Scientific yang bermasalah teman-teman. Celsius juga punya mining equipment dan sekarang mereka jual-jualin tuh, jual-jual murah. Teman-teman kalau mau beli punya uang ya beli aja teman-teman. Oke, sekarang berita dari Ethereum. Ethereum Shark Accumulation, Shanghai Hard Fork. Ethereum mau hard fork ya. Ini adalah good news buat Ethereum di mana upgrade yang akan dilakukan saat ini itu cukup berkorelasi positif terhadap pergerakan dari Ethereum. So, kalau aku rasa Ethereum ini bakalan dapat momentum yang cukup match ketika market akan ada relief rally. Ethereum kebetulan ada hard fork. Ini akan menambah power dari Ethereum kalau dia mau menapaki langit yang lebih tinggi atau menapaki harga yang lebih tinggi. Jadi menarik untuk kita lihat hard fork yang akan terjadi pada Ethereum di Shanghai. Ini semoga kalau ini sukses, ini bakalan sangat-sangat menarik teman-teman. Dan ini akan dilakukan di bulan Maret ya. Jadi masih ada beberapa hari ke depan. Ini adalah data dari Mesari. Kita bisa melihat kondisi saat ini ada shark accumulation yang terlihat di sini ya. Ini yang garis kuning. Ini adalah akumulasi daripada para shark. Shark itu di bawahnya whales ya. Jadi kan dalam tingkatan pemilik wallet terbesar itu whales yang paling tinggi. Shark itu ada di bawah-bawahnya. Jadi kalau kita lihat dari sini chartnya sebenarnya akumulasi itu udah terus-terus berlangsung Juni, sejak Juni tanggal 12. Tapi akumulasinya itu tidak menyebabkan harganya naik. Dan baru-baru ini harga Ethereum baru mengalami tren penguatan. Oke, good job. Saat ini posisi Ethereum kalau dilihat dari technical dia berbentuk sebuah symmetrical triangle maybe. Dan saat ini kita berada di level resistance. Kita berharap kalau Ethereum bakalan breakout ya dari pergerakan saat ini dan ya bisa rally teman-teman, bisa naik teman. Targetnya mereka sih di 2000 ya, 2000 2K. Target mereka 2K untuk Ethereum. Sementara harga Ethereum hari ini baru di kisaran 1400 something. Ini juga ada berita news dari Cardano. Cardano Ecosystem set to expand with custom build sidechains teman-teman. Mereka akan buat sidechains. Ini menarik lagi buat pecinta Cardano. Cardano tetap upgrade ya. Ini merupakan salah satu produk yang cukup baik sepertinya. Sidechains ini akan membantu dalam hal transaksi dari Cardano. Jadi sidechains ini kan side utama, kemudian mereka punya side kayak di sampingnya. Ini memperluas lagi supaya lebih banyak orang yang mungkin bisa menggunakan aplikasi tersebut, teman-teman. Ya, sebuah perubahan yang cukup baik ya dari beberapa exchange besar tadi. Ini ada crypto exchange WonderFi yang mengkonfirmasi bahwa mereka akan merge dengan CoinSquare. Jadi dua perusahaan ini akan merge di tengah-tengah bear market dalam kondisi seperti ini. Sepertinya kondisi keuangan udah kacau. Sehingga kalau di merge tentunya bisa untuk mengurangi hal-hal yang nggak perlu. Jadi ada banyak optimize yang bisa mereka lakukan. Ya merge mungkin sesuatu yang baik untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar. Tapi ini kalau dilihat dari eh, kondisinya, oke, Canadian Crypto Exchange, CoinSmart, deal. Oke, ini ada juga perusahaan yang saat ini itu bekerja sama dengan CoinSquare, yaitu CoinSmart. Jadi banyak perusahaan yang anak-anak usaha yang di dalamnya ini juga ikutan merge, teman-teman. Ya, menarik kita lihat untuk konfirmasinya seperti apa ke depan. Terus juga ada berita yang FUD. Setelah berita news positif semua, ada berita FUD juga. Ada Gemini dan Genesis itu
saat ini diminta untuk selling. Oke, dia diminta untuk mengajukan atau menunjukkan eh, apa namanya izin usaha menjual yang tidak terregistrasi. Jadi intinya dari Gemini sebagai crypto exchange ini mereka nggak punya izin teman-teman. Jadi dia diminta untuk menunjukkan izinnya kepada SEC. Tapi Gemini ini dinyatakan mereka nggak punya izin. Jadi ini bisa salah satu uh, trigger buat market kalau let's say market bakalan bear market. Ini juga ada berita dari Ethereum, berita bagus. Ada hard fork juga ya untuk reduce reduce Roach gas spikes teman-teman. Ini berita yang sangat baik Matic, dari Matic, Polygon Matic ya, Ethereum hard fork, terus Polygon juga yang sebagai layer 2-nya, execute roll up daripada Ethereum. Ini hard fork juga teman-teman. Wow, ini adalah upgrade yang sangat luar biasa dan ini akan dilakukan tanggal 17 Januari. Teman-teman boleh untuk note ya, di watchlist aja Matic, barangkali Matic bakalan dapat posisi yang bagus untuk bullish jangka pendeknya. Karena dia mau hard fork di Januari tanggal 17 ini. Sekarang baru tanggal 14, masih ada beberapa hari ke depan. Ini berita lanjutan dari yang tadi, Gemini dengan Genesis itu ditagih oleh SEC atas sekuritas yang tidak terdaftar. Jadi ini kurang lebih terjemahan dari berita ini. Jadi Komisi Sekuritis dan Pertukaran Amerika Serikat atau SEC pada tanggal 12 Januari menuduh perusahaan simpan pinjam, pemberi simpan pinjaman mata uang, Cryptogenesis, dan pertukaran crypto exchange Gemini menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar melalui program Hasilkan Gemini. Jadi di Gemini itu ada program staking atau earn Gemini. Nah, itu tidak berizin teman-teman. Dan sekarang SEC menuntut, bisa nggak tunjukin buktinya bahwa mereka sudah terdaftar. Kami menyatakan bahwa Genesis dan Gemini menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar kepada publik melewati persyaratan pengungkapan yang dirancang untuk melindungi investor, kata Ketua SEC, Gary Gensler dengan sebuah pernyataan. Gensler menambahkan tuduhan membangun tindakan sebelumnya untuk menjelaskan kepada pasar dan publik investor bahwa platform pinjaman kripto dan perantara lainnya perlu mematuhi waktu kami hukum sekuritas yang teruji. Ini bukan opsional, ini hukum. Ya intinya ini adalah kasus yang sangat-sangat parah sebenarnya dari Gemini dan Genesis. Let's say kalau perusahaan ini bermasalah, teman-teman bisa tahu bullish yang terjadi, pattern bullish yang terjadi sementara itu bisa jadi gagal teman-teman. Jadi ya news ini bisa menjadi FUD, tapi ini masih potensial FUD ya, belum benar-benar terkonfirmasi. Kita baru melihat rumor-rumornya saja. Oke, kita akan mulai pembahasan teknikalnya. Secara teknikal, pergerakan Bitcoin itu sangat dipengaruhi sama indeks dolar. Teman-teman tahu indeks dolar drop kemarin dari level support di kisaran 103, which is itu adalah tanda bear market masih bakalan eh, masih bakalan menarik untuk kita lihat sampai mana ya. Turunnya indeks dolar ini menunjukkan bahwa kondisi saat ini market sangat pesimis terhadap dolar. Kenapa pesimis? Karena kemarin data inflasi menunjukkan inflasi turun, teman-teman. Dari data CPI kemarin ya, data inflasi turun meskipun pengangguran cenderung naik. Pengangguran cenderung naik berarti daya beli masyarakat cenderung turun. Artinya apa? Artinya adalah the Fed tidak perlu terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena inflasinya udah turun. Sementara itu masyarakat sudah banyak yang tercekek, teman-teman, karena ya harga-harga naik, sementara mereka banyak mengalami pengangguran. Otomatis harga-harga di market itu bakalan cenderung stabil. Jadi kenaikan suku bunga itu bisa memperparah kondisi ekonomi. Tentunya ini akan menjadi dilema tersendiri buat si Jerome Powell. Apakah mereka bakalan dedicate untuk kembali hawkish di bulan Februari? Tampaknya market merespon ini dengan positif. Dalam arti Jerome Powell nggak bakalan hawkish lagi. Kenapa demikian? Karena inflasi udah turun. Kalau Jerome Powell hawkish, itu bisa bahaya banget buat kondisi ekonomi saat ini. Jadi asumsi yang ada di market sepertinya seperti itu. Itulah kenapa indeks dolar mengalami tren penurunan. Nah, terus dari emas ya, ini bisa kita menjadikan salah satu indikasi juga
Emas kondisinya dalam kondisi yang menurun secara volume, disertai dengan spike turun untuk harganya. Sometimes dalam 2 hari terakhir, emas ini udah mulai mau koreksi, teman-teman. Kalau aku melihat emas possible buat koreksi. Nah, kalau emas ini koreksi, maka kita akan melihat ada 2 aset berikutnya yang kita harus bahas, yaitu dari segi saham dan juga Bitcoin. Nah, koreksinya emas ini kan salah satu aset dengan market cap paling besar. Bahkan gold ini bisa dibilang ya yang lebih besar daripada aset-aset yang lain, teman-teman. Nah, kalau hal ini terjadi, maka eh, turunnya volume daripada gold ya di perdagangan gold ini bakalan berdampak sama pergerakan saham dan juga Bitcoin. Terbukti S&P 500 kemarin menguat, mereka sudah tutup gap ya. Ini kita sudah bahas dari 3 hari yang kemarin kayaknya. Ya meskipun pembahasannya sekilas. Tapi anyway, S&P 500 saat ini sudah tutup gap di sini. Gap selalu ketutup, tapi masalahnya kapan ketutup? Itu yang kita nggak tahu, dan so far so good, sekarang udah ketutup dan masih ada gap-gap di atas lain nih untuk S&P 500. Nampaknya ke depan bakalan ketutup semua. Dan saat ini posisi daripada S&P 500 dia membentuk sebuah descending broadening wedge. Ini akan sangat positif kalau S&P 500 mampu breakout ya, ini dia cukup bagus dan sekarang dia ngetes ke sini. Oke, berarti ini ada potensi membuat head and shoulders. Oke, ini ada indikasi awal, ada head and shoulders yang terbentuk di S&P 500 dan sekarang kita tinggal menunggu konfirmasi breakout. Let's say dia breakout, maka target penguatan pada saham Amerika itu sangat possible buat naik ke level 4.600 something. Wow, lalu gimana dengan Bitcoin? Bitcoin itu juga rally ya, seiring dengan penurunannya dolar, dolar udah turun, terus juga ada emas yang udah semakin turun untuk volume perdagangannya, Bitcoin justru menguat. Di sini kita bisa tahu bahwa ada aliran dana dari emas dan juga US dollar ke saham dan juga Bitcoin. Bitcoin rally, teman-teman, ngepam, nggak pakai koreksi. Jadi ya kita lihat posisinya saat ini Bitcoin itu sudah breakout dari yang namanya falling wedge. Ini kita sudah bahas ya. Beberapa waktu terakhir saya bilang Bitcoin ini masih dalam posisi falling wedge. Jadi hati-hati buat teman-teman. Di analisa lain sebagai skenario lain untuk pembanding aja Bitcoin membentuk descending triangle dan so far dia sudah di breakout juga. Jadi descending triangle ini sudah invalid atau bisa dibilang trennya udah berbalik. Dan kondisi saat ini kita akan pakai chart yang ini aja, karena ini chart yang lebih bisa mempresentasikan kondisi bullish saat ini terhadap Bitcoin. Secara volume perdagangan sebenarnya dari indeks ya, ini kita pakai data indeks Bitcoin, itu volumenya nggak terlalu gede teman-teman. Sebenarnya dalam kondisi yang seperti ini, saya sendiri sih sebenarnya kurang yakin kalau Bitcoin bakalan bullish. Tapi saya membuka kemungkinan Bitcoin masih bisa naik sampai kisaran 22.000 dolar atau 23.000 dolar. Area tersebut lah kira-kira yang menjadi target saya buat Bitcoin jangka pendek. Let's say kalau memang hal tersebut yang terjadi, maka ini akan sangat menarik ya untuk pergerakan dari market Bitcoin, teman-teman. Karena kondisinya saat ini Bitcoin ini benar-benar nggak pakai rem. Bitcoin naik sangat-sangat signifikan. Bahkan kita expect kalau Bitcoin bisa koreksi dulu. Mungkin kisaran 18.800 something. Ternyata belum kejadian ya. Bitcoin masih rally. Di perdagangan kemarin juga di malam hari Bitcoin ini naik dari 18.800, dia sempat turun, terus ngepam balik ke 19.700. Bahkan sekarang masih dalam tren bullish dengan volume perdagangan yang juga nggak kaleng-kaleng. Terus juga dari segi market maker itu jelas ada di market ya, mereka cukup mendominasi pergerakan market saat ini. Jadi untuk jangka pendek, Bitcoin bullish. Lalu gimana? Apakah teman-teman ada yang ketinggalan kereta atau ada yang mau masuk? Kalau aku sendiri lebih, kalau aku dalam posisi yang ketinggalan kereta, aku akan lebih wait and see sih. Jadi nggak usah dikejar, Bitcoinnya mau naik ya naik aja dulu. Kita tunggu fase-fase koreksi. Karena senaik-naiknya Bitcoin nanti juga pasti koreksi. Teman-teman harus ingat data yang kita sampaikan tadi, yang ini. Kita lagi ada di fase Bitcoin season atau ya fase Bitcoin lah bisa dibilang.
kita belum masuk Ethereum season. Maka kalau dalam kondisi kayak gini kita nggak perlu kejar Bitcoinnya. Kita mungkin bisa lirik altcoin atau Ethereum lah untuk yang paling dekat. Fase kedua kita lirik Ethereum. Ketika Ethereum naik kita jual. Terus kita pindah lagi ke 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 koin-koin large cap. Mungkin kita bisa beli BNB atau beli Cardano atau beli XRP. Kalau mereka naik, kita jual lagi. Kita pindah ke altcoin yang lain, kayak koin-koin metaverse, meme coin, terus web 3.0. Nah, itu bisa menjadi pilihan buat teman-teman. Oke, kalau kita lihat sih dalam kondisi sekarang, Bitcoin ini benar-benar bullish ya. Pas kita bikin video, ya Bitcoin udah naik dari 19.700, sekarang udah naik ke 19.800. Jadi kenaikannya benar-benar tinggi, disertai dengan volume perdagangan yang juga tinggi. Tapi aku sendiri malah ngeri melihat kondisi kayak gini. Karena ya kita tunggu aja koreksi terjadi teman-teman. Jadi jangan terlalu FOMO, kereta nggak dikejar, rezeki nggak dikejar. Kalau memang rezeki pasti nanti akan turun sendiri dan perlu isi bensin dulu lah istilahnya. Isi bensin dulu sebelum nanti lanjut tren bullish naik lagi. Lalu gimana? Apakah teman-teman melihat ada sesuatu yang aneh? Kalau aku sendiri sih melihat kondisi sekarang sepertinya ini masih bakalan dikasih relief rally dulu. Teman-teman ingat di beberapa video aku itu pernah bahas ya soal ini mana namanya pivot the Fed. Oke, aku pernah buat video ini jual ketika the Fed pivot. Ini mungkin video yang nggak terlalu banyak dilihat sama orang. Ini yang nonton baru 172. Oke, sebenarnya Bitcoin itu wajar kalau dia mengalami tren kenaikan, teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita cek Bitcoin dari segi riwayatnya, memang eh, kita coba cek datanya apakah ada di sini Fed interest rate. Oh, oke. Mungkin teman-teman bisa tengok video aku yang itu aja. Jadi sebenarnya memang wajar sebelum the Fed pivot itu market sudah biasanya mulai bullish. Sampai nanti pengumuman dari the Fed bakalan pivot. Di sanalah akan terjadi koreksi yang cukup besar terhadap Bitcoin, teman-teman. Jadi intinya gitu. Buat lebih jelas silahkan nonton video itu dulu. Oke, sekarang gimana kondisinya Bitcoin? Kalau menurut aku pribadi masih bakalan menarik ya untuk Bitcoin dalam tren penguatan. Tapi yang pasti aku sendiri nggak mau FOMO dalam kondisi kayak gini. Aku akan tunggu dia di level support di 18.800. Kalau udah level sana, aku akan cicil kayak Ethereum atau altcoin yang lain lah. Mungkin itu bisa kita pakai scalping. Kalau targetku sih masih bisa naik sampai 22.000 sampai 23.000 kira-kira. Jadi untuk market sekarang, volume perdagangan nggak terlalu besar teman-teman karena interest rate kemarin udah dinaikkan. Artinya apa? Banyak orang yang masih depositoin uang mereka di bank. Kalau itu terjadi, maka likuidasi di market akan turun. Meskipun Bitcoin rally, dia nggak bakalan rally all time high. Aku yakin itu, Bitcoin nggak bakalan rally setinggi itu. Sampai nanti The Fed bakalan pivot, menurunkan suku bunga mereka. Nah, di sana likuidasi market baru bakalan banyak. Di saat itu, barulah Bitcoin akan berpeluang untuk tembus all time high. Itu kalau analisa aku pribadi. Again, teman-teman silahkan analisa sendiri. Kalau menurut aku akan seperti itu posisinya. Maka kenaikan yang terjadi pada Bitcoin saat ini itu berpotensi relief rally sesaat. Sampai titik di mana ini likuidasi udah sulit banget. Orang-orang udah nggak mampu beli. Dan whales punya pilihan buat jual barang. Ketika The Fed mengumumkan, wah ini interest rate udah cukup tinggi, inflasi sudah ditekan, maka mereka memutuskan untuk menurunkan suku bunga, membanjiri market dengan likuidasi yang lebih banyak lagi. Nah, itu market baru bakalan rontok kembali. Kenapa? Karena aksi kenaikan yang terjadi di sini adalah sebuah spekulasi sesaat. Oke, gitu aja pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman penasaran, silahkan nonton video aku yang ini. Mungkin bisa menambah referensi teman-teman dalam menganalisa untuk kondisi market saat ini. Oke, sekian aja dan akhir kata saya Andre. Makasih.